Kita cukup excited ini dari duet siaran pagi kan disebut duet karena Dave Iwet gitu ya. Iwet, ayo atuh kok lu hula halo. Gimana sih? Invite. Could I invite lo? Iya disebut duet karena Dave Iwet gitu ya. Kenapa dibilang siaran pagi? Karena dan olahraga. Hari ini kesiangan. Jadi doanya nggak 45 menit. Hari ini doanya 5 menit. Itu kan nggak apa-apa lah ya. Yang penting absen ya kan. Bener nggak sih? Setuju nggak lo? Iya, memang begitu ya. Tanggal 1 rencana doa 45 Iya nggak boleh menit. gitu. Nggak boleh Tanggal, gitu. tanggal 4 doanya udah tinggal 5 menit ya. Ya lu Mai, nggak dukung temen banget. Jangan gitu dong. Ya Enggak. Allah. Gue kan geng bebas merdeka. Ya kan doa kan kayak ngobrol, ya kan sama Iya. Tuhan. Mungkin nggak sih, sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin. Cuman hari ini tuh kayak bangun tuh ya Allah, capek banget, mata tuh berat, kayak digandulin sama sama apa tuh namanya jenglot gitu ya, kecil-kecil tapi nempel gitu dia kan, jenglot tuh kan, bener nggak? Betul. Tapi ya that's the thing about prayers ya. Maksudnya gue nggak menghakimi lo ya. Ah, Lo lagi bikin kopi ya sambil bikin kopi. ya, Kita tuh beres. pengen belajar apa ya menjadi manusia yang tidak menghakimi terutama masalah kedekatan dan hubungan masing-masing manusia dengan Tuhan masing-masing. Boleh nggak sih? Setuju, Iya kan? setuju I banget think gue. those are very private. Yes. Kan gue tuh kemarin jadi tamu podcastnya Melanie Ricardo tuh, Iwet. Ha-ah, ha-ah. Rame tuh, tanggapannya positif ya. Iya, satu gue nggak rencana mau ngomong begitu. Itu karena Melanie jago aja bertanya. Dua adalah kan sampai dengan semalam tuh gue masih menerima mentionan orang-orang dan orang-orang kan jadi berdiskusi sendiri tuh di situ di postingan Melanie itu. Terus rata-rata yang dikomenin adalah cerita gue ketika gue mendeskripsikan hubungan gue dengan Tuhan. Hmm. Gue akhirnya berhenti, Iwet. Gue udah nggak membalas komentar-komentar itu. Tapi gue tuh berkata dalam hati aja bahwa kenapa sih itu kan hubungan gue sama Tuhan gue? Ya. Kenapa sih kalian merasa berhak untuk ngatur gitu? Kan hubungan kita sama Tuhan kan personal ya, Wet ya. Kenapa lo Gue nanya. ngatur gitu? Gue nanya, ini komentarnya asumsi gue negatif berarti ya? Maksud gue mereka mengomentari kok kakak pilihannya begini, begitu, gitu-gitu. Uh-uh. Bajai lewat, bajai. Bukan, ini Vespa hari ini. gue sejujurnya tuh belum nonton sampai part yang lo ngomongin agama segala macam gitu ya. Gue baru part tuh yang lo bilang gini, gue diciptakan seperti ini. Itu kayaknya highlightnya ya, gue diciptakan seperti ini sama Tuhan gue, terus yang dan seterusnya lah gitu ya. Lo ngomong gitu, itu yang part itu yang dikomentarin sama orang-orang. Iya, part itu gitu. Katanya dia bilang gini, kan di situ di teman-teman nontonnya kalau sempat YouTube-nya Melanie biar teman-teman mendapatkan konteks lengkapnya gitu. Kan gue bilang bahwa gue percaya gue yang seperti ini itu karena ciptaan Tuhan, bukan kesalahan. Ya, Bukan a flaw in the universe. Maksudnya Tuhan berbuat salah nyiptain gue. Gue bilang enggak. Gue yakin gue ini ciptaan Tuhan dan Tuhan sayang sama gue. Intinya tuh gitu. Terus orang-orang tuh komentar gini, Kak, tapi Tuhan tuh menciptakan dua gender. Gue tuh mau bilang gini, gue tuh nggak bilang kalau gender gue tuh gender ketiga loh. Gue cuma bilang kalau gue ini ciptaan Tuhan, itu satu ya. ya. Kedua, iya betul Tuhan menciptakan dua gender. Tapi kan Tuhan juga Tuhan itu maha menerima loh. Lu mau bentuknya kotak, lu in my opinion ya. Dan itu kan gue tuh menggambarkan iman gue loh. Gue tuh menggambarkan iman gue. Kalau lu punya penggambaran deskripsi iman yang berbeda, ya nggak apa-apa gitu. Terus jangan terus serta-merta lu menganggap bahwa gue ini hina gitu. Gue tuh kesalnya itu loh, Wet. Gue gini, fancy loh gitu.
Gue setuju sama lo, tapi tadi ada yang komentar di kolom komentar pagi hari ini. Dia bilang gini, kadang-kadang orang Indonesia itu kita kan selalu menggaung-gaungkan walaupun berbeda tapi satu jua gitu ya. Terus kemudian menghormati perbedaan gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah entah ya, tapi gue melihat memang kebanyakan dari kita, gue akan menyebutnya gitu supaya gue nggak salah kalimatnya, itu belum bisa menerima perbedaan. Memang. Ternyata ya, ternyata ketika ada orang yang berbeda sedikit aja sama kita, itu langsung kayak dia ingin berkomentar dulu deh, ingin berkomentar dulu. Kok beda nih orang gitu. Sementara kan seharusnya tuh adalah ketika kita melihat perbedaan tuh bukannya kita langsung ngejudge dia, bukannya kita langsung menilai dia, tapi kita coba serap dulu, absorb dulu gitu ya. Kita analisa dulu. Orang ini berbeda, tapi simpen dalam hati, bukan lo omongin gitu. Terus kemudian ketika melihat dia berbeda, apakah dia kemudian jadi jelek, apakah kemudian jadi jahat, kan belum tentu. Karena lo belum kenal sama dia. Yes. Iya kan? Setuju nggak lo? Itu kan cara menilai orang gitu dulu gitu ya. Nah ini tuh enggak. Kecepatan berkomentar, kecepatan jempol itu lebih cepat dari analisasi ini dan ini. Betul. Itu yang terjadi. Nah, gue tuh ya gue cuman mau gini gitu ya, bahwa yuk sama-sama yuk gitu ya. Ini untungnya nih penonton setianya Duet Siaran Pagi adalah orang-orang yang kecepatan ini sama kecepatan ininya tuh lumayan balance deh. Ya, betul. Ya, jadi dipakai dulu akalnya. Ini kalau misalnya mau dibalikin kan mereka suka, kalau orang-orang itu kan suka ngomongnya itu dibawa ke Tuhan gitu ya. Bukankah Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya karena ada akal? Terus gini loh, yang gue nggak suka adalah orang tuh gini. Tapi kan, ya betul Kak, Tuhan tuh menciptakan kakak. Tapi kakak, hidup kakak yang menyalahi kodrat itu adalah pilihan kakak. Kok gini? Gue tuh mau gini, menyalahi kodrat. Bagian mana hidup gue yang menyalahi kodrat menurut lo, Jack? Terus pilihan. Clearly lo nggak tahu apa-apa mengenai pilihan hidup gue. There are certain things in my life yang memang given, yang sedang gue bicarakan itu given, bukan pilihan. Dan maaf ya, ini nggak bicara mengenai agama, nggak, dan maksudnya nggak melulu yang ngomong begitu tuh yang agamanya beda dari gue. Ini tuh seagama sama gue, Wet. Ngerti nggak lo? Pilihan. Andaikan gue bisa memilih gitu, gue tidak memilih. Iya kan, straight, gay, berwarna, hitam putih itu bukan pilihan, Nek. Pinter, bego itu pilihan. Jadi lu memilih untuk menjadi bodoh dan tidak memiliki wawasan, for me that's a choice, karena lu memilih untuk tidak mengeducate yourself gitu. Gue punya ada tanggapan satu lagi, Bo, sama satu lagi, dan ini ini juga terjadi sama gue, tapi ini lagi pingin gue hilangkan. Apa tuh? Lagi pingin gue kurangin. Superhero syndrome. Apa itu? Lu belum pernah dengar? Kayaknya gue bisa menebak bahwa setiap orang itu senang dirinya menjadi superhero di dalam kehidupan orang lain. Yes, kurang lebih begitu, Dave. Tapi takarannya ini adalah semua urusan orang jadinya mau diurusin sama dia. Nah, gue tuh terus terang gue punya kecenderungan seperti itu. Gue seneng gitu ketika melihat ada orang yang kayaknya gue bisa bantu dia nih. Gue mau bantu dia nih. Dan ketika lo membantu tuh, instead of membantu kan, kalau yang diajarkan ya di buku-buku, di kitab gitu, bahwa ketika lo membantu orang kan ya membantu dengan tulus gitu ya. Bener kan? Lo membantu tanpa mengharapkan adanya imbalan. Lo membantu benar-benar tidak mengharapkan untuk adanya balasan gitu kan harusnya ya. Nah kalau si superhero syndrome ini membantu, dia nggak minta balasan, dia nggak meminta ada in return gitu. Tapi ketika dia membantu, dia feeding his ego or her ego. Yeah, I agree. We like to feel superior. Yes. Begitu juga ketika kita menulis komentar di konten-konten yang teman-teman saksikan gitu ya. Lu tuh akan point of view lu pasti menjadi seseorang yang superior gitu. Yes. Dan
rata-rata ya ini kan juga udah research ya, negara-negara Asia itu umurnya lebih panjang hidupnya. Kenapa? Karena kita itu spirituality kita itu jauh lebih tinggi daripada Western culture Ya. nation gitu, ya Betul, kan? betul. Downside-nya adalah apa-apa tuh karena we need to feel superior. Jadi ketika lo berkomentar, pasti lo akan bawanya tuh ke agama. Karena lo merasa bahwa agama lo, hubungan lo sama Tuhan lo lebih baik dibandingkan orang lain, ya kan? Betul. Setuju itu yang menurut gue kayak wah, ini bahaya nih gitu. Maksud gue let's admit gitu ya bahwa lo you feel good when you help people, betul. Tapi kemudian ketika lo menjadikan itu sebagai makanan untuk ego lo, menurut gue itu menjadi tidak sehat. Nah, yang gue suka adalah kan waktu ini pelajaran juga ya, maksudnya pelajaran buat gue, Wet. Seperti yang gue bilang, gue main TikTok itu membuat gue lebih membumi dan membumi dalam arti gue jadi tahu bahwa nggak semua orang suka sama gue, which is a good thing. Lalu gue ini kan bukan artis yang viral. I'm nobody gitu. Gue tuh bukan seseorang gue. Jadi gue tuh nggak pernah ada di dalam komunitas atau platform yang terbiasa orang berkomentar seenak-enak udelnya. Nah, hadir di podcastnya Melanie yang isinya adalah orang-orang viral, orang-orang puyeng, kan pasti gue kena imbas virality itu ya. Butuh penyesuaian dong buat gue. Kenapa nih orang tiba-tiba menghakimi gue? Perkara gue ngomong, kan di situ gue bilang, gue berdoa, gue ngomong sama Tuhan gue, terserah lo deh Tuhan. Perkara gue nyebut Tuhan gue, lo aja tuh jadi diskusi panjang kali lebar, tau nggak lo? Iya. Itu kalau part itu menurut gue adalah kayak lu lagi nyemplung ke kolam lebih besar lagi nih. Iya, terus kan gue tadinya sempat kesel gitu, gue pengen deletein komentar orang-orang itu. Tapi itu yang gue bilang, gue itu selalu menyertakan Tuhan dalam setiap hal. Gue berdoa, Tuhan kok rasanya begini ya, nggak enak banget deh rasanya gue dikomentarin orang. Terus gue lagi nonton TikTok, I came across a content, kan gue follow The View, terus Drew Barrymore show. Drew Barrymore lagi wawancara. Wawancara Megan Fox. Artis Transformer itu. Terus dia nanya, lu sebagai artis yang seksi ini gitu ya, lu udah terbiasa pasti dong mendapatkan komentar buruk dari orang yang nonton. Iya Tommy, ini bunda-bunda lagi ngerumpi. Kalau Anda nonton, Anda juga berarti bunda-bunda. Yuk ngerumpi bareng. Terus si Drew Barrymore nanya ke Tommy. Ke Tommy. Si Megan. Dia bilang gini, what did you do with those negative comment? Do you delete them? Terus gue suka jawabannya si Megan. Dia bilang gini, enggak. Gue nggak delete komentar negatif itu. Karena menurut gue, biarin mereka belajar bertanggung jawab terhadap emotional outburst mereka di internet. Kalau gue hapus, ngapain gitu? Biarin aja. Suatu hari mereka akan, I want them to deal and live with their emotional outburst. Biar mereka bisa lihat sendiri. Anjrit, waktu itu ngapain gue komentar begini ya? Anjrit, jijik banget gue komentar begini terhadap si Megan. Gitu loh. Iya juga ya. Biarin amat. Udah deh lu menistai nama lu sendiri, lu membuat kesalahan, mempermalukan diri lu dengan meninggalkan komentar kayak gitu. Terserah lo. Jadi I am at peace semenjak gue melihat komentar si Megan. Gue, iya juga ya. Gue sekarang gue biarin komentar orang-orang yang negatif itu. It's your choice to have that negativity, to portray negativity and emotional outburst in the internet. It's your choice. Anak lu lihat, suami lu baca, Pak RT lu baca. It's your choice, honey. Not my mistake to clean up. Iya. Itu banget. Itu sama kayak yang dibahas sebenarnya sama film Budi Pekerti kan. Lo nggak pernah paham loh bahwa komentar-komentar lo tuh bisa membuat orang rungsing. Komentar-komentar lo tuh bisa membuat bahkan waktu itu kan Bu Parmi sampai dipecat.
diberhentikan dari pekerjaannya. You never know loh bahwa ternyata efeknya sebesar itu. Jadi ya marilah gitu berkomentar dengan baik dan benar. Cuma ya ngomongin soal komentar, Nah, ini juga sorry aku potong. Nah, Aku suka komentarnya ini, dia bilang, dia yang nyampah kok kita yang nyapu. Betul. nah, itu dia. Jadi memang ini juga pelajaran sih ketika kita masuk ke dunia internet gitu ya. Artinya ada satu hal yang harus kita sama-sama pahami bahwa ya lu siap-siap untuk dihujat sama mereka gitu. Terus satu lagi nih gue baru ngeh nih, ini kayaknya netizen TikTok nih punya kebiasaan baru sekarang untuk cari perhatian. Apa itu? Satu adalah mereka ketika masuk nggak kedengeran suaranya. Oh. Itu caper buat ternyata. Oh gitu. Iya, Aduh it's their kasihan. way, it's their way untuk kemudian dinotis. Aduh kasihan. Iya, 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 balik lagi. Iya, jadi gue gini, lucu sekali ya orang-orang ini ya. Mereka bener-bener pokoknya jeplak aja, pokoknya gue harus dinotis. They need, karena ya kita tahu lah bahwa manusia itu kan memang pada dasarnya punya kebutuhan dasar di acknowledge. Oh alah. Berarti orang yang suka komentar gini, kok gambarnya freeze di aku gitu. Itu bisa jadi juga mereka cuma butuh di notice. Aduh Iya, kasihan. iya, selain kemungkinan juga memang lo nge-lag beneran ya. Tapi kurang lebih seperti itu. I notice gitu. Ini kok mulai, karena gue ngerasanya gini, kok ini mulai seragam ya caranya. Nggak kedengeran. Suara nggak jelas gitu. Iya. Gitu. Kemarin pada saat live siang-siang gue belajar satu hal. Gue tuh kan biasanya ngejawabin pertanyaan gitu dengan cara yang serius ya. Gue belajar untuk tidak menjawab dengan cara yang serius, and it's fun loh. Contoh Betul. gitu ya. Misalnya Betul. nanya gitu, aduh suaranya nggak kedengeran. Gue akan jawab dengan, ya mungkin handphone kamu waktunya untuk ganti baru. Iya. Gitu. Jadi jangan dibawa serius kalau ditanyain, Kak istrinya mana? Istrinya saya lagi lipet di dompet. Iya. Karena bentuknya sasetan dia kebetulan. Tapi ya, by the way, let's talk something lighter. Tapi ngomongin soal komentar juga. Ini gue mau cerita waktu hasil gue meeting sama TikTok 2 hari yang lalu. Oh iya, kamu main ke kantornya TikTok ya? Iya, jadi gue memang meeting mewakili MRA Media kan, jadi follow up dari Virtuoso, terus kemudian kan kita waktu itu bikin marketing gathering kan, terus kita undang TikTok, kita undang klien segala macam, and TikTok was very happy. They were very happy, terus mereka juga kayak wah ini dari apa yang gue presentasikan tuh mereka ngerasa bahwa banyak yang bisa dikolaborasikan gitu. Terus akhirnya diundanglah gue ke kantor mereka, and I was the third person yang datang ke kantor TikTok. Gila nggak? Ih, siapa tuh pertama keduanya? Exactly, gue juga gitu langsung. Ih, siapa yang pertama kedua? Kok bukan gue yang pertama? Tetep ya. Terus abis itu pada ketawa lah mereka. Terus satu hal yang terus gue ngebahas juga soal selain program-programnya MRA, gue membahas juga soal duet siaran pagi, Dave. Gue bahas gitu bahwa iya konteksnya adalah gue membahas duet siaran pagi di sana tuh gue pengen dapat insight performa kita tuh seperti apa sih gitu kan. Gue kasih lihat lah data-datanya segala macam. Terus si lead TikTok live namanya Disti. Oh my god, she's so pretty. Disti. Iya, so pretty. Mukanya tuh perpaduan antara Acha Septriasa sama Miss Universe gitu, Bo. Oh, gue pikir perpaduan antara Acha Septriasa sama Wisnu Tama. Enggak dong, beda jauh. Gimana sih? Enggak gitu. Lo ngerti gak sih? Miss Universe tuh kan kayak ada bentukan Pageant gitu ya. Iya, kayak ini anak pageant nih pasti gitu. Terus gue kayak oh my god, gue sampai norak banget loh, Bo. Gue ketemu orang menurut gue ini gak sopan ya. Gue takut sampai disangka harassment sama dia. Gue sampai, oh my god, kamu cantik banget. Gue sampai begitu, Bo. Enggak lah, dia tahu kan kalau lu kan om-om botak yang norak di Twitter. Iya, terus gue nanya lah, iya kita viewers kita segini, concurrent numbers kita segini, gini. Terus dia bilang gini, Mas itu banyak loh, dia bilang gitu. Terus gue gini, oh ya? Gue bilang, iya itu banyak, dia bilang gitu. Terus gue, alhamdulillah, ini berarti kita mesti ngucapin terima kasih banyak juga untuk yang nonton duet siaran pagi setiap hari gitu ya.
Thank you so much, thank you so much. Terus come to discussion about gift, Dave. About gift. Oh, Tentang gift. stiker-stiker itu. Gifting. Terus gue nanya gini, kan mereka nanya, oke, concurrent numbers-nya udah bagus, viewership-nya bagus. Terus gue bilang bahwa kan kita viewership kita tuh jumlah lama tontonannya tuh average-nya antara 1 menit sampai 3 menit. Ya kan, terus dia bilang, oh that's really good, dia bilang gitu. Itu bagus karena biasanya semakin banyak yang nonton, viewership-nya makin pendek, time span orang stay. Oh. Nah, jadi makin banyak tuh yang nonton, time span orang nontonnya tuh lebih sedikit, lebih kecil. Ya. Terus ngomongin gifting habis itu, giftingnya gimana gitu. Terus gue bilang gini, aku seneng banget loh. Kita kan dapat gift seneng ya Boy ya, dikasih gift tuh seneng gitu. Seneng. Aku bisa dapat sehari tuh bisa dapat 200.000 gitu misalnya gitu ya. Terus dia gini, terus gue gini, mukanya mulai flat. Kenapa soalnya? Apa kata orang TikTok mengenai gifting? Terus tapi dia tetap mengencourage gue sebagai om-om yang lagi antusias banget ya menceritakan live TikToknya gitu kayak, oh iya, tapi mukanya mulai flat gitu. Gue gini, something is wrong gitu kan. Terus gue gali-gali lagi segala macam. Terus akhirnya gue ngomongin lah ranking. Kan seperti biasa kan kita selalu compare, right? Benchmark di market tuh kayak apa gitu kan, siapa yang bagus. Terus dia nyebutin beberapa nama lah, sampai mereka nama-nama ini tuh menang di live TikTok Festival. So mereka akan dapat award, nanti akan dikasih tanggal 13 Januari di GWK Bali. Gitu. Siap-siap kita ke Bali ya. Terus abis itu gue gini, oh gitu. Apa tuh penilaiannya sampai mereka bisa menang? Mulai ambisi dong ya kan? Live plan nih gue, TikTok live gue harus jadi sesuatu gitu. Terus abis itu dia bilang gini, gue nanya apakah viewershipnya, apakah jumlah followersnya, apakah jumlah menitnya, udah mulai gitu lah gue. Iya, jumlah yang nonton betul. Terus udah gitu lama yang menonton sebenarnya nggak terlalu mas, tapi memang kita terlihat itu dari giftingnya. Terus gue mulai nyender, oh gitu, gue bilang gitu. Terus emang berapa tuh mereka bisa dapat gift gitu kan ya, gue gitu kan ya. Terus jawabannya mereka, ya bisa minimal 20 juta, 30 juta. Terus gue gini, What? Sehari? Sekali live konten kreator itu dapat duit dari gift 20 juta. Wanjir. Gue yang bangga banget 200.000 rupiah itu kayak sedekah buat jatuhnya. Ya Bu, 20 juta itu not even perpuluhan loh. Gila nggak? Nek, 20 juta. Oke, wah ini nggak bener nih. Si TikTok nggak bener nih. Gue nggak demen. Gue nggak suka TikTok nih peraturannya begini nih. Karena ranking live streamer TikTok itu performanya dinilai terbaik apa enggak dari banyaknya gift. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kan dia dapat potongan kan dari gift itu. TikToknya dapat duit kan? Nah itu ya balik lagi lah Bo. Kan dunia ini ujung-ujungnya bisnis, right? Iya ya kan kita pakai platformnya TikTok, masa TikTok nggak dapat apa-apa ya, Say? Ya logis dong. Ibarat kata kita main di rumahnya TikTok, masa kita nggak bayar harga tiket masuk ya, Say? Nah, ya wajar dong, bener nggak? Iya. Tapi nggak mau gue mah kalau udah harus ngemis-ngemis gitu minta dikit-dikit. Giftnya ya guys, tap-tap giftnya ya. Males. Tunggu dulu. Terus habis itu gue gini, gue nyender dong, gue langsung gini. Oke, I got your point, gue bilang gitu. You need to increase, lo butuh meningkatkan spending orang di platform lo, betul kan ya? Betul ya. Itu jangan marah dulu. Ini yang gue bilang bahwa berkali-kali bahwa setiap kali ada problem, gunakan akal sehat lo, pikiran lo untuk mendapatkan solusi. Iya kan? Disitulah keluar kreativitas. Terus gue nanya gitu. Tapi gue nggak mau ngemis loh, betul mas? Dia bilang gitu. Karena ngemis itu juga bukan sesuatu yang kita encourage. Loh. Oh iya. Bener kan? Terus gue gini. Ya nggak di-encourage. Tapi kan itu way of thinking orang-orang jadi gitu. Karena kan untuk dapat ranking adalah gift. Ya pasti orang-orang minta lah. Exactly.
Tapi masalahnya adalah gimana caranya. Sekarang kan kita sebagai orang yang berakal ini, Dave, dan cukup punya dignity. Dignity itu apa bahasa Indonesianya? Integritas. Apa ya? Ya gitulah. Kita punya dignity untuk nggak ngemis. Kan mesti cari cara berarti. Supaya giftingnya tetap banyak tanpa kita ngemis-ngemis. Lu taruh tanaman kali di kepala lu sambil live, jadi orang-orang seneng. Nah, Taruh pot gitu di itu kepala lu. dia. Itu kan yang jadi kemudian jadi pemikiran content creator gitu. Dia bilang that's what we encourage to our content creator to create a creative show. Oh, nah ya udah itu aja, kita fokus itu aja. Iya. Creating a creative show tanpa Betul. mengemis. Karena kan kita nggak suka ya mental pengemis itu. Betul. Tapi kan lu juga pengen dapat award dong suatu hari nanti. Betul, gue pengen gue pengen dapat awardnya. Gue pengen dapat uang 20 juta. Lah, orang dengan akal waras mana dikepret duit 20 juta nolak? Betul, betul. Iya kan? Nah, Tapi maksud gue nggak pengen ngemis karena kan jangan ngemis. The core Jangan idea ngemis. of our show adalah inspirational talk kan. Apa Betul. inspirasi hidup kita kalau kita tanggung jawab kita habluminallah aku dan habluminanas aku Bilang makasih. tanggung jawab kan. Bilang makasih habis dikasih topi. Lumayan tuh, 1.000 perak. Bilang Nah, iya. makasih. Bilang Tuh kan, makasih. jadi beban karena pengen ngumpulin gift, jadi beban, jadi beban. Tiap kali ada yang nge-gift, gue harus konsentrasi, nggak boleh hilang fokus. Gue seneng nih, gue udah tahu banget bahwa tadi ketika gue brought up this conversation, nih ya manusia ini pasti akan emosi. Gue tahu banget. Iya. Thank you for the coffee, thank you for the love. TikTok, jangan males dong. Coba konten-konten kreator tuh kalau lagi live tuh jangan cuma si AI aja, si robot yang pada menilai. Kalian juga liatin dong konten-konten yang bermanfaat. Biar Pak iya. Lu abah santai aja, gua mah. Lu mau Gue gue kasih tau ya guys, gue kasih tau sama lo. Gatal-gatal. Gue tuh gatal-gatal. Gue udah sembuh kemarin dari Bali. Gue udah minum Ozempic. Gue udah minum Ozen. Sekarang gara-gara lu gatal-gatal gue kumat lagi. Cibai. gue kasih let me tell you guys, Dave itu gampang banget kepancing sama kompetisi. Iya. Dia tuh marah-marah, tapi abis ini dia pikirin pasti abis ini, anjrit ya, orang-orang itu dapat 20 juta sehari. Abis ini gini, gue harus bisa. Abis itu nanti dia WhatsApp gue, Nek. gue tinggal tunggu aja tuh, either entar siang, entar sore ya. Untuk yang ini gue nggak mau. Gue nggak mau pengemis. Aku menolak menjadi generasi pengemis. Aduh. Aku menolak. Iya kan? Lah kita baru ngomongin yang pada suka ngemis perhatian dengan nggak kedengeran ngelek-ngelek itu kan ngemis perhatian. Nah terus kita juga jadi ngemis gitu. No way Jose. Kita pokoknya konsentrasi membuat konten yang menarik aja gitu. Terserah deh gitu. Karena menurut gue barang bagus pasti laku. Udah itu aja. Mandi lumpur kek. Kecuali kalau kue mandi lumpur ya, gue demen banget tuh mandi lumpur. Ingat loh, Bo, 20 juta, 30 juta loh sehari, Bo. Aduh bodo amat. tapi ya terus gue gini loh. Tapi tadi ada yang bilang gini, Iwet. Ada yang Apa? bilang begini. Tapi kan siaran pagi itu duet siaran pagi live-nya cuma sejam. Yang lain itu live-nya seharian. Betul. Live seharian. Yes, true. Apa nggak meledak itu handphone? Jadi, Bo, memang mereka menjadikan itu sebagai sumber pendapatan. Ya kalau misal 20 juta per hari ya orang resign lah. Tapi emang ada sih Iwet ya. Gue suka ada beberapa tokoh yang gede di TikTok. Gue buka TikTok jam 9 malam, dia live. Tadi pagi gue buka jam 6, dia udah live, Bo. Iya. Ini ibu hebat sih live melulu. Iya. Lah, Bo. Si siapa namanya tuh yang cici-cici itu yang sampai baru abis brojol beranak dia langsung live. Mami Siapa? Louis. Mami Louis. Bo, lu tahu nggak dia beli mobilnya cash Alphard.
Beli rumah cash. Aduh, capek ah. Oh. Iya benar. Ya udah. Tapi maksud gue gini ya, again, semua orang punya pilihan hidup, ya. Kalau misalnya memang lo mau beli Alphard cash, lo mau beli Jaguar cash, dengan cara bahwa lo harus live 24 jam, ya lo lakuin. Itu pilihan lo. Iya. Ya, tapi kalau misalnya lo bilang bahwa no, I do this because of I want to inspire people. I want to have fun with my friend. I want to have a good conversation. Then be it. Tapi jangan kepikiran, gitu aja. Udah nggak akan kepikiran. Cuma ini tuh cuman to let you know bahwa penilaiannya tuh kayak begitu. Iya betul. Terima Right. kasih TikTok sudah membagi insight bahwa penilaian ranking kalian itu berdasarkan gift. Thank you for the information. Nggak boleh judes, pakai senyum. Ayo mana smiley voice-nya? Mana ayo. Nah, Thank you for the information. gue ngucapin selamat pagi dulu untuk yang baru gabung ya. Kalau gue tetaplah, gue udah nggak usah pakai gifting lah. Gue udah happy kalau misalnya time spend kalian di live kita nih bisa naik dari 2 menit menjadi 5 menit, menjadi 10 menit ya. Makanya selamat pagi, selamat datang di duet siaran pagi. Dave Iwet lagi siaran, kami lagi ngobrol-ngobrol, bercerita soal kehidupan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Silahkan Mas Dave. Aku mau menyapa Gilang. Gilang bilang gini, Kak Dave mengikuti saran kakak-kakak. Katanya kan kita pernah ngebahas tuh, cari uang, kerja itu jangan pakai gengsi. Dia bilang dia lagi training hari ini mengalahkan gengsinya. So Gilang ya, Gilang kamu hebat. You're good. Keep on pressing forward Gilang ya. Apa yang perubahan hidup yang Gilang lakukan itu nilainya lebih besar daripada stiker-stiker yang orang bisa kasih. Karena buat gue itu lebih meaningful dan lebih impactful. Gue nggak penting ada di peringkat ranking, tapi perubahan hidup kayak lo, cerita-cerita yang balik ke kita itu tuh lebih impactful. Kayak kemarin Iwet, kan gue check out dari Hotel Borobudur tanggal 2. Ngapa sih, Bo? Boleh dong, bajai gue lewat dulu sebentar. Gue tinggal sebentar agak jauh, marah. Habis suara bajai, tukang bajainya pipis. Lu heran deh Mal. Boleh Nih, gak sih? orang Kopi lu tuh membumi kayak gue kapal api aja Beb. Kopi tubruk gitu. Harus pakai mesin-mesin gitu. Apa rasanya kopinya begitu? Nih bangga aja gue bangga banget. Ingat loh, udah dibelek loh dadanya loh. Coba tahan-tahan emosinya loh. bodo ah. Gue mau cerita takut lupa. Iya benar. Lu tanya tuh, tetap ini. Lu tanya tuh sama kreator-kreator TikTok yang akan terima penghargaan di GWK karena live streamer. Hah? Punya nggak ring titanium di dadanya? Gue dong ada 4. Lu punya nggak? Cuman kuping lu kan lu antingin. Gue dong jantung gue ada antingnya. 4 lagi. Apa loh? Menang gue. Tapi anjing kompetisinya udah gitu. Gue dong punya belekan di pala gue, lu punya apa? Apa lo? Apa? Pernah nggak lo dada lo dibelek? Nggak pernah kan? Cuman sakit hati. Gue sakit jantung. Apa? Fix kita nggak diundang lagi ke acara TikTok. Gila. Aduh capek. Bo, Aduh capek. langsung Ini di tolong. blacklist sama TikTok. Bo, tolong ini diedit yang part tadi. Ini harus jadi highlight siaran kita hari ini. Langsung di blacklist sama TikTok, terus kita bingung, aduh kita siaran di mana ya? Aduh mana lagi sih platform yang bisa ngasih streaming gratis gini nek gitu. Ya ntar ya tau. Aduh capek banget. Bo,
Tapi beneran loh, tanggal 13 loh, kita ke Bali. Oh iya. Nih, Gue cariin tiket sama hotel ya. ini gue mau cerita ini, lupa gue. Iya. Kan kemarin gue ke Mangga 2, ke Mangga 2 ITC. Iya. Ya, Sama Emma ya? kan, apa? Sama Emma. Iya, sama Emma sama Ethan. Memang secara berkala, gue ini kan orang tua ya, maksudnya gue itu punya punya memori baik belanja ke Mangga 2 ya, Iya. seperti yang sering Iya. gue ceritakan. Gue tuh sama Doni, sama Becky, sama Angie. Dulu kalau punya duit lebih, aduh pengen shopping, kita ke Mangga 2 gitu. Jadi we have a certain fondness belanja di Mangga 2 gitu. Terakhir gue ke Mangga 2 itu masih pandemi. Ya. Ya. Nah, waktu terakhir gue ke Mangga 2 sepi. Ingat nggak gue pernah cerita Ya. tuh di podcast? Ya. Sepi Ya. gitu. Pedagang-pedagang yang gue kenal punya toko di situ udah nggak jualan gitu. Nah, gue sedih waktu itu. Nah, kemarin gue ke Mangga 2 udah rame lagi, Wet. Alhamdulillah. Terus? Mangga 2-nya rame. Belum Iya. serame yang dulu-dulu, tapi udah mulai rame. Dan gue tuh seneng ngelihatnya. Dan Ya. pedagang-pedagang di situ juga bilang gitu, ini udah mulai rame lagi kok, udah mulai rame lagi gitu. Jadi Ya. I'm very happy gitu, karena beda loh rasanya belanja online sama belanja jalan-jalan muter di ITC itu beda gitu. Ya. Ya. Plus ya, kalau dulu gue jalan-jalan ke Mangga 2, orang taunya gue sebagai presenter TV. Ya. Terus abis itu gue sebagai MC. Ya. Sekarang gue jalan-jalan ke Mangga 2, orang taunya gue sebagai ini si artis TikTok. Gue tuh foto-foto ya sama mbak-mbak yang suka jagain, karena sama si cici-cici yang punya toko gitu ya. Karena mereka suka nontonin kalau kita siaran, kalau kita streaming di TikTok, Nek. Masa? Beneran gak sih ini? Ini bener, ngapain gue cerita kalau bohong? Bohong bokeh. Makanya kemarin gue ke Padang tuh orang-orang pada ngeliatin gue gitu ya kali ya. Tapi masih bingung gitu kali ya. Itu mah karena lu pakai rok kali. Udahlah pakai rok, slitnya tinggi banget. Udah tahu Padang kota muslim ya. Kok genderless fashion? Hah? Lu pikir lu di Senayan City Fashion Week pakai rok laki-laki? Hah? Lu turun di Padang, say. Udahlah fluid fashion, slitnya ketinggian. Nih laki. Aduh. Orang bilang gini, ini kok teruni kok botak sama kumisan gitu. Gitu. Itu kemarin tuh berarti mbak-mbak di Mangga 2 tuh kan biasanya nyapa lo, Mas Dev mampir baju-baju buat nge-MC gitu kan ya. Kalau sekarang udah beda ya, Mas Dev mampir baju-baju buat siaran TikTok Mas Dev gitu ya. Pakai baju dari butik kita dong kok kalau siaran TikTok. Aku bilang, iya kan kita baru bangun gitu. Ya nggak mau ya pakai baju Mangga 2. Mau, gue bilang mau. Masa nggak mau loh? Ini saya belanja di Mangga 2 gitu. Iya. Malu nggak sih kok? Ih, orang kayak Koko belanja di Mangga 2. Ih, saya mah dari dulu belanja di Mangga 2. Iya, tokonya Cialing gimana tuh yang jual barang-barang KW? Masih bagus? Udah nggak ada, Cin. Masa? Bakmi Popeye udah tutup. Aduh, si Tom Yum itu masih ada nggak, Bo? Masih. Nah, kemarin gue makan di situ. Mama Kitchen Tom Yum itu nasi goreng. Gue perkenalkan itu kepada ponakan gue. Sama King Suka nggak enak. mereka? Suka. Mereka suka nggak? Suka. Cuman sekarang kalau dulu kan kita bisa duduk, misalnya kita duduk di Mama Kitchen, terus kan kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, jajanan sekitarnya kita makan di situ. Sekarang udah nggak boleh, Wet. Jadi kalau lu duduknya di Mama Kitchen, lu cuman boleh makan makanan yang Mama beli di Kitchen. situ. Oh, by the way ya, hari ini banyak banget tuh dapat topi koboi. Gue nggak dapat apa-apa loh, bener-bener loh ini. Gue udah pakai kode ini, gue pakai topi. Gue pakai topi sendiri, biarin. Nah, Kagak ini. dapat juga. Ini kalau lu gila-gila stiker untuk mengejar peringkat udahlah say, kita nih udah tua, kita nih bapak-bapak main TikTok ya. Mau lu bersaing sama anak-anak muda, ya udah pasti anak muda yang menang say. Kita nih om-om di TikTok, nggak usah Dikasih hati gede banget. nggak usah kompetisi dengan anak-anak muda, please deh.
Aduh capek. Aduh ya Allah Gue Gusti. makan rujak Rujak kolam. kolam tuh si rujak Aceh kan, yang pakai saus mangga kueni itu kan dia, rujak kolam. Medan, Rujak kolam. Kayak gitu. Medan. Nggak usah emosi, inget loh. Lo bukan cuma sakit hati tapi sakit jantung. Judul brandnya aja rujak Medan. Kalau lu bawa dia ke Aceh, Lo tadi kata rujak kolam, bukan rujak Medan. rujak kolam Medan itu brandnya. Nggak lengkap lo kata tadi. Ya udah, sekarang gue lengkapin ya, Say. Itu pakai gula merah atau kayak apa dia bikinnya? Aduh, lu pertanyaan-pertanyaan mendetail gini nih udah kayak orang puyang aja. Lu tuh udah kayak generasi TikTok, tau gak lo? Spill dong, spill ingredient. Emang lu ngerti ingredient? Nah, gue kan nanya, ini rujaknya jenis rujak apa? Rujak serut kah? Dia ada rujak serut, rujak bebek. Bebek. Nah, gue yang Bebek. serut. Bebek. Oh, oke. Enak. Berarti gula merah dia. Gula merah, ya masa gula pasir, Beb? Nggak, sebentar. Lu tahu rujak Aceh nggak? Pernah nyobain nggak? Enggak. Ih, ini. Lu ngomong semua. Pakaian Tunggu. Sorry. Gue dikirimin Wigra kado Natal. Dikirimin rujak Aceh. Kayak batu, ya kayak es. Ya itu Kayak kan beku malih. Iya. Mesti lu cairin dong. Enggak, gue diajarin sama Wigra setengah cair, terus digitu-gituin, jadi kayak es serut gitu. Yes, Nah. betul. Pernah. Ya kan? Rujak Aceh. Itu sausnya mangga kueni kan? Iya. Warnanya kuning. Nah, itu ya Itu. Tenang, coba kita samakan emosi dulu. nggak kuat gue nih lama-lama kayak gini, nggak kuat gue beneran. Tenang ya. Kalau rujak Aceh pakainya gula putih ya, sayang ya. Iya. Gitu. Oh, iya. Oke. Terus abis itu teman-teman pada bilang gini, ya Allah Tuhan nih 2 orang ribut gara-gara rujak. Perkara rujak berantem. Karena kalau rujak tuh di kepala gua tuh langsung coklat gitu loh bumbunya. Tahu nggak lo? Iya. Pokoknya Tapi enak. kan kayak somtam gitu, menurut lo tuh rujak apa bukan? Asinan. Oh, kalau asinan tuh bening gitu ya, bukan yang gula merah kental gitu ya. Iya. Emang lu menyebut somtam sebagai rujak? Sejenis rujak. Oh, oke. Somtam tuh menurut gua asinan. Salad. Dia kategorinya salad. Asinan merah. Aduh, lu atur deh hidup lu ya. Lu mau sebut asinan merah kayak asinan hijau kayak udah suka-suka lu deh ya. Pokoknya endol. Ya, tapi beginilah guys, pertemanan kami berdua ya. Apakah akur selalu? Tidak gitu ya. Kami terkadang berdebat perkara hal-hal yang menurut orang-orang banyak tuh kayak anjir nggak penting banget perdebatannya. Ini kita belajar untuk menghargai perbedaan ya. Perkara mengenai rujak aja pakai gula apa. Intinya adalah the point of my story adalah yuk mulai belanja lagi ke ITC. Ke ITC Mangga 2 ke ITC Fatmawati ke kemanapun deh pokoknya. Belanja karena biar adil, lu belanja online, belanja juga offline gitu loh. Ya. Ngomongin ini by the way ada Mir titik bilang gini, ini kayaknya kalian baru saja menemukan sebuah love language terbaru, emosi. Jadi selain gifting, affection, ya word of affirmation, quality time, apalagi itu satu lagi, gifting, word of affirmation. Bantu dong, jangan cuma bengok doang. Gue lagi bacain komentar, fuck you. Iya. Gue dikata fuck you anjir. Maaf, sorry. Act of service. Nah, act of service terakhir adalah emotion. Physical touch. Ada satu lagi nambah ya, emosi. Emosi adalah salah satu love language. Itu ada yang nanya gini, serius Kak Dev belanja ke Mangga 2? Iya, gue tuh dari dulu suka sekali belanja ke ITC. Kalau ada yang nanya Mangga 2, kalau Tanah Abang gue nggak nemu seninya, belum nemu seninya. Gue tuh ITC. Lu kalau Tanah Abang, lu tanyanya sama desainer. Nah, desainer tuh lebih seneng ke Tanah Abang. Iya.
Ya. Oke, Iya. ini ngomongin soal belanja murah ya. Gue baru happy banget dengan penemuan gue di TikTok Shop. Mau lihat nggak? Apa? Oh, celana olahraga. Oh, 30.000? Apa mereknya? Atalon. Atalon. Bukan. Ih, nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya. Ini mah gue yakin ya. Ini gue pakai ya 2 bulan lah robek pasti gue yakin. Tapi kan 30.000 ya, Bo. Iya. Biarinin dah. Bener nggak? Iya. Bo, Oh, Bo. Duh, ya. enak. Ada lining dalamnya nggak? Ada lining dalamnya nggak? 30.000 kalau ada lining dalamnya, emak lo yang bikin, jangan gila lo. Mak gue udah koit. Maaf. Peace. Ya kali mak gue di liang lahat kejahit gitu. Maaf. Aduh. Dark joke anjir. Aduh. Gue tadi tuh pas gue ngucap gue juga gini, anjir, maknya udah koit. Pada ngerti koit nggak sih? Itu bahasa apa ya, Wet? Bahasa orang tua. Itu bahasa yang udah sirna ya. Udah Sirna itu udah redup, itu udah nggak ada lagi. Bahasa orang senja. Betawi. Aduh capek. Iya, kalau di Mangga kemarin gue beli baju olahraga juga di Mangga 2 buat Ya. Ethan si anak basket sama buat gue. Ya nggak segitu, 170 sama 100.000, nggak 50. Lo kebayang nggak sih? 30.000 tuh happy-nya gue. Gue kemarin tuh belanja di TikTok ya 200.000. Gue dapat celana, gue dapat cemilan, gue dapat, aduh banyak banget deh. Gue dapat, ya Allah, David Hendrik Pangemanan. Lo tahu Boxy T-shirt? Heeh. Tahu ya? Tahu. Lo kalau beli Boxy T-shirt biasanya di mana? Uniqlo dong. Uniqlo. Ya, berapa harganya? Ya 200 ribuan lah ya, 199. Lo tahu nggak harganya berapa, David? 100.000. Itu yang dagang kali lo godain ya? Anjir, kagak, gila, kagak ada interaksi. Gue cuma pakai keranjang kuning. Oh ya? Iya, 100.000 David. Iya emang. Tadi lu 200.000 mah kayak orang kaya belanjanya. it rhymes loh, lu bilang. Gue dapat cemilan. Gue apa tadi lu bilang? Gue belanja dapat cemilan. Gue beli barang cemilan. Dapat apa aja ya? Cemilan 10 gitu loh. So imut Enggak. ya? Apa sih lo? Aneh. Nggak lewat. Nggak lewat. Tapi emang iya belanja di TikTok itu begitu. Cemilan lo bilang. Iya, Lu beli iya. cemilan apa? Bentar ya. Mix nut gitu kan, pasti banyak banget yang jualan di TikTok. Gue juga beli mix nut. Cemilan Biar apa David gue beli ini? mix nut, iya kan? Biar apa David? Gue juga beli. Tapi lu, kalau gue sukanya yang banyak fruit, banyak dry fruit. Ini enggak, ini kata kan gue baca, kan gue habis baca di internet gitu ya, bahwa cemilan tuh kalau lagi mau ngurusin badan tuh lebih baik adalah kacang-kacangan kan. Segenggam. Bener. Terus gue lihat, ini gede banget, sekilo harga berapa ya? 50.000 apa? Nggak mungkin. Ih, 500 gram kali 100 ya, ribu. 500 gram. Iya, pokoknya satu pack gitu kan. Oh. Lu ngerti nggak sekilo tuh berapa gram? Nggak usah ngotot. Gue juga bukan pedagang. Oh iya Gue benar. nggak perlu tahu. 500 gram tuh setengah kilo. Tahu, itu gue tahu. Tapi emang iya, cemilan hamster katanya, emang iya. Menyenangkan kok belanja di TikTok. Jadi kita juga termasuk senang lagi gitu ya bahwa TikTok Shop itu kembali hadir dan kembali ramai. So ya, 1000 gram tuh 1 kilogram. Betul. Gue udah nggak lagi tuh tahu apa ya. Ada yang nanya gini, belanja di kayak gitu kan berarti barang-barang palsu. Gue mah nggak peduli. Ini bukan barang palsu, bro. Kalau barang palsu itu, lo nembak. Ya, ini nembak. Ini nggak ada mereknya. Sorry. Kalau baju olahraga yang gue beli di Mangga 2 mah mereknya Nike sama Urban Republic. Under Armour. Under Iya. Armour. Itu tembakan kan? Gue mah bodo amat. Ya, gue sih nggak kalau itu. Nggak, it's okay. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. We agree to disagree. It's okay. Aduh, Urban Legend. Gitu. Terus ya, berarti ini tuh, ibu ini tuh teman-teman udah pada kerja ya. Semua tuh udah Udah pada kerja. aktivitas normal.
Sebenarnya kayak kantor gue tuh masih slow banget. Ada beberapa yang baru masuk tuh tanggal 8, tanggal 9 gitu. Tapi kalau hitungan officialnya sudah masuk kantor tanggal 2. Tuh ada yang bilang udah sampai kantor. Dan beberapa anak sekolah rupanya juga sudah hadir kembali ke sekolah ya. Betul. Kalau ponakan gue sih belum masuk. Karena tadi di awal ibu-ibu tuh rupanya banyak ibu-ibu yang hanya bisa nonton siaran pagi kalau anak-anaknya sekolah. Oh gitu. Jadi kalau anak-anaknya di rumah dia nggak bisa nonton karena ya kebayang lah ya pasti kan kewajiban lebih banyak ya, plus nggak enak kali anak-anak di rumah emaknya nontonin TikTok aja gitu. Dan janganlah, maksud gue obrolan kita tuh lumayan uncensored gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak tuh mendengar gitu. Betul, jangan sampai. Enggak, aku nggak mau botak. Orang aku pengen gondrongin rambut aku. Aku pengen kayak Tina Andrean panjang. Tuh, anak-anak sekolah emaknya ngedeprok nontonin duet tuh, ya. Nah, Terus aku mau tanya lagi, kan insight apa lagi yang lu dapatkan dari TikTok kemarin? Konten-konten seperti apa, perkembangan bisnis apa yang mereka kasih bocoran kepada lo? Bagi dong kepada yang nonton. gue nggak tahu ya ini boleh dibagi apa enggak, tapi nggak apa-apa deh. Lu mah. Kan gitu kan, kayak cerita aja ke teman, jangan cerita-cerita ya. Biasanya kalau udah abis diomongin begitu malah justru pengen lu ceritain kan. Ya 1.300 orang nih. Ya Mau ya, gimana jangan cerita-cerita. ya, lu liatnya gue aja, lu lihat gue aja, lu ceritanya anggapnya sama gue. Jadi ada satu konten, kan kalau konten-konten yang unggulan, konten-konten yang terbaca algoritma dan juga kemudian disukai gitu ya oleh audiens kebanyakan, itu kan konten komedi nomor 1. Ya. Jadi kalau misalnya lo FYP, viewers lo tuh bisa 1 juta gitu ya, bisa jadi lo adalah pelawak. Oh. Tapi pokoknya konten komedi itu konten favorit lah, ya. Terus Lu kemudian yang mendingan kedua, jadi pelawak apa jadi pelakor? pelawak dong. Gue pelakor. Iya, gue tahu kok. gue kasih tau sama lo satu ya, sebelum gue lanjutin lagi konten kedua yang disukai apa ya. Kemarin tuh ada satu, kan kemarin gue meetingnya sama leaders-leadersnya TikTok. Ada satu yang cakep tuh gue lihat di foto lo. Nah, Adi, apa yang mana? Ada yang mas-mas gitu kayaknya menikah sep gitu. Haswar dong itu yang waktu itu datang ke Virtuos. Bukan. Haswar udah kawin kan? Emang Haswar udah kawin? Enggak, gue nanya. Nggak tahu gue nggak tahu. Iya, ada mas-mas di Instagramnya Iwet kayak Jawa gitu, pakai kacamata gitu, tebal-tebal gitu. Oh iya, itu Emil. Emil dulu di Spotify. Pengen diputar tuh. Anjir ya lo. Gila emang najis. Cakep lah. Boleh dong mengagumi orang cakep. Dia lead operation TikTok Indonesia, Emil. Mas Emil pengen dioperasi deh. Monyet, kita nanti urusannya sama dia. Malu gue, gila ya lo. Ya lu jangan bilang kalau gue ngomong begini. Heran. Dia bosnya Coki. Hai. Kampret ya, Bo. Lah cakep, orang cakep ya cakep aja saya. Ya udah. Boleh gue lanjut lagi nggak? Ya lanjut. Terus ada satu departemen bisnis, ada 2 orang yang datang, harusnya cuma 1 doang. Terus yang satu tuh gue gini, ini siapa nih, adik-adik gitu. Terus dia mukanya tuh sumringah banget gitu ketemu gue gitu kan. Terus gitu salaman, halo mas, aku Adi, dia bilang gitu. Terus gue gini, hai Adi, gue bilang gitu kan. Iya, aku di timnya Mas Haswar, tim bisnis. Oh iya. Terus Haswar ngomong gini ke gue, dia gue ajak soalnya dia ngefans banget sama lo. Terus gue gini, hah? Gue gitu kan. Tepatnya aku ngefans banget sama Yolo, Mas. Jadi si Adi ini ngefans banget sama Yolo. Dia asalnya dari Padang, dia merantau ke Jakarta, dan dia merasakan kayak dia punya teman dengerin Yolo. Nah, kita nyambung nih ya, kan lu bilang tadi kan, lu pilih pelakor atau pelawak kan? Episode yang dia dengar berkali-kali ketika dia lagi low adalah episode Ani-ani. Iya. Udah deh. Episode Yolo yang ani-ani itu udah. Ya. Itu kalau kita
kita dapat duit 500 perak dari tiap kali orang muter, kita udah jadi sultan. Bukan lagi. Terus Haswar kan gini, kenapa episode itu gitu kan ya. Terus dia malu-malu gitu jelasin gitu. Terus gue ceritain lah ceritanya. Oh, dia bilangnya gini, dia sopan, Bo, anak ini baik banget si Adin. Dia bilang gini, iya mas, cerita soal bucin. Terus gue gini, Bo, jadi Dave itu Emang itu cerita gue? cerita lo sakit gigi, operasi. Cukup. Sisanya guys dengerin di podcast YOLO, ada di Spotify ya. Cukup. Udah gitu. Nah, terus lanjut. Sekarang yang kedua nih, yang disukain. Iya. Musik, Bo. Musik. Ya. Jadi Iya, penyanyi. Gue tuh terus kemudian, suka lihat di TikTok orang tuh bikin playlist ya. Bisa iya. ya? Bukan. Cover. Orang nyanyi cover song. Oh. Gitu. Karena kan mereka content creator kan. Jadi semakin lo bikin kontennya, makanya juga komedi tuh kalau semakin lo bikin konten itu mereka makin suka, makin diangkat sama mereka. Nah, satu lagi nih, bocoran buat 2024. Movie review. Konten-konten movie review gitu orang suka. Lagi mau diangkat. Insight buat teman-teman konten creator di TikTok nih gitu ya. Kita kan lagi ngebahas apa. Kemarin Iwet itu diundang main ke kantornya TikTok. Jadi gue tanya, kasih bocoran dong konten apa yang ibarat kata akan jadi tren lah 2024. Movie review. Nah. Yes. Oh gitu nih. Nah, Disti masuk kemarin. Disti kan leadnya live kan, TikTok live. Dia bilang, Mas Iwet coba aja bikin seminggu sekali sama Mas Dave. Bikin kayak misalnya weekend recommendation for movie gitu misalnya. Oh. Gila ya, gue baik banget. Ini gue sebarin di sini. Padahal ini harusnya menjadi strategi kita. Iya. Ya lu nanya. Iya gue nanya, iya kan bagi-bagi, punya ilmu tuh harus dibagi-bagi, nggak boleh dibawa mati sendiri, please deh. By the way ya, ini juga ya, penonton kita juga suka makin kesini makin kesana menurut gue. Apa yang lagi? Kan mereka selalu pingin kita itu kalau live adalah lebih dari jam 8 kan, lebih dari 1 jam. Bener dong? Ya kalau misalnya memang lu maunya gitu, ya lu dokem aja bro. Lu diem baik. Ini tiba-tiba Aci ngomong gini, jangan ada yang ngingetin jam. Dikata kita kagak baca kali. Emilnya ada di sini loh. Emil siapa? Yang tadi gue bilang cakep tuh Emil siapa namanya? Emilnya TikTok ada, sumpah. Namanya siapa? Mati lo, kan Lucy. Emil siapa? Namanya siapa? Emil Bias. Ya zaman dulu banget. Lihat, nggak ada yang ketawa, kagak ada yang ngerti Emil Bias. Gue juga nggak ngerti siapa Emil Bias. Ya anggota band Bias, gila. Hah? Emang ada band namanya Bias? Lu tua banget loh. Emil, coba Emil, kalau Emil lagi mendengarkan kita, lagi menonton kita live kita, coba shout out to us Emil. Emilia Contessa katanya gitu. Katanya gini, ini yang diomongin Kang Emil yang pernah di Trans bukan sih, Bu? Itu mah kan Emil siapa namanya? Emil Syarif, itu juga cakep. Woi, Lah emang cakep, Bo. Udah deh, cakep mah cakep aja. Orang cakep mah cakep. Iya. Seneng kan pagi-pagi gini ngomongin yang cakep-cakep. Iya ya, gue jadi kepikiran. Kita kan juga suka kasih rekomendasi tontonan gitu ya. Walaupun mungkin kita sifatnya bukan movie review. Karena kan movie review itu suka takut spoiler nggak sih, Wet? Nah itu dia kan mesti jago-jagonya kita kan bikin review tapi tidak jadi spoiler gitu. Iya. Jadi yang diceritain mungkin cuman 50%, menyisakan 50% rasa penasaran gitu. Gue tuh terus terang ya Dave, gue sampai detik ini sekian lama gue siaran, sekian lama gue apalah segala macam, gue masih belum bisa bikin review film yang tidak spoiler.
Iya. Gue belum bisa. Lu kalau mau bikin review film, nggak spoiler, lu ceritain aja pemainnya siapa, terus lu ceritain satu-satu kisah kehidupan pemainnya. Ya itu mah judulnya Dunia Bintang ya, say, bukan review film. Lu tahu nggak? Dunia Tapi Bintang. itu, Dunia inget Bintang. dong. Inget dong. Ingrid Wijanarko kan? Pakai topi baret. Ya, Gak Dunia ada yang Bintang. ketawa. Gak ada yang ketawa. Gak ada yang tahu kan? Nah tuh, kalau lu bilang gue ngomong yang ngondek, lu lihat Ingrid Wijanarko zaman dulu di Dunia Bintang ngondeknya kayak apa? Pemirsa, bintang tamu kita yang satu ini dikenal dengan sinetron Nada. Paramita Rusadi, itu pukat sesungguhnya Ingrid Wijanarko. Rambutnya pendek. Rambutnya pendek. Pakai tarik. Tamu kita minggu ini Paramita Rusadi, Mita, gitu ya. Yang lain belum ngondek, Ingrid Wijanarko udah ngondek, udah puket. Ya. Ya. Itu Debbie Sahertian. Oh masih di Lenong Rumpi. Iya, enggak No. gini. Vandanu. Ingrid Wijanarko tuh lu kebayanginnya tantenya Debbie Sahertian. Jadi kalau Debbie Benar. Sahertian udah ngondek, nah ini tantenya. Puyeng lo. Gue tahu. Kayaknya kita harus belajar mereview film dari Mas Mayong. Oh ya. Sinema. Saya Mayong Suryo Laksmono menemani Anda untuk membahas film-film terupdate minggu ini. Dia juga cakep ya, Bo. Dia juga cakep. Hey, Cakep. gue lagi ngomongin skillnya. Iya, skillnya. Wih, cakep banget. Kalau dia tuh bukan cakep menurut gue, simpatik. Iya, ibarat Ya. kata kalau dia jadi caleg tuh gue udah pasti pilih dia deh. Tapi yang jadi caleg istrinya, bukan dia. Ya, gue nggak pilih. Kak, Mbak Nurul. Mas Mayong itu kalau pohon tuh kayak pohon beringin, teduh gitu, Ya ya. benar. Teduh. Ibarat kata tuh dia tuh adem kayak ruang ATM ya. Bukan ruang ATM tuh kalau lu dari panas-panas di luar kita masuk ruang ATM, bes gitu. Iya. Nah, jijik deh lo. Analisa lo tuh jijai deh. Lu kebayang kalau panas-panas di seminyak pula. Aduh, lu langsung buru-buru. Ngambil duit nggak sih ke ATM yang ngambil duit 1 tapi 5 ikut turun gitu. Karena panas, pengen ngadem. Aduh. Ya. Lo kayaknya tuh mau di Gurun Sahara, mau di mana kalau lo lihat booth ATM tuh kayak masuk ibu. Aduh, pernah kan? Iya, udah deh. Nah, part ini semua pernah, part ini semua relevan. Tapi begitu Mayong, tadi ya Ingrid, semua kayak apa kak? Siapa kak? Lu Google. Mayong Suryo Laksono, Ingrid Wijanarko tuh ya. Udah jam 8:04 loh. Lu kerja nggak sih? Apa lu udah Kerja, dipecat? tapi gue kerja. Aduh, capek banget gue. Kerja loh. Kerja. Besok masih hari Jumat, berarti besok kita masih bisa ketemu lagi ya, masih siaran satu hari lagi sebelum weekend ya. Terima kasih untuk ketawa-ketawa hari ini. Besok kita lanjutkan obrolan kita, oke, gengs? Bye. Selamat hari Kamis manis, bye.